Halo semuanya. Jadi di kali ini kami akan membahas bagaimana sih kunci dari kebahagiaan. Selain berpikir positif, ternyata ada seni bodo amat loh yang dapat kita terapkan. A few moments later. Bodo amat bukan berarti kita tidak peduli akan semua hal ya guys, tetapi kita harus memilih bagian mana aja sih yang layak untuk kita peduliin. Karena kita sebagai makhluk biologis akan selalu memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan tidak ada namanya masa bodoh. Lalu, hal apa aja sih yang pantas untuk kita peduliin? Dan bagaimana cara bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang tidak mempunyai makna bagi kita? Yuk kita simak 3 seni dalam bersikap bodoh amat ada apa aja sih? Yang pertama adalah nyaman jadi berbeda. Artinya adalah ketika kita berada dalam kondisi tinggi badan kita lebih rendah dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya, itu akan membuat kita menjadi bahan ejekan. Nah, setelah kita menerapkan seni bodo amat, kita akan merasa hal tersebut bukanlah hal yang penting. Jadi, berpikir bodo amat bukan berarti kita acuh tak acuh ya teman-teman, tetapi justru merasa nyaman di saat kita berada dalam keadaan berbeda dari teman-teman yang lainnya. Baik kita dalam kondisi kaya ataupun sederhana, berhasil ataupun gagal, itu semua adalah pilihan dari diri kita masing-masing. Jika kita mau berjuang, maka kita akan sukses. Selanjutnya, yang kedua adalah memilih sesuatu yang penting dan bermakna. Secara tidak sadar, mungkin kita sering ngasih perhatian lebih terhadap hal sepele yang membuat kita merasa terganggu. Misalnya, marah karena cuaca yang terlalu panas, terus iklan yang terlalu banyak saat kita menonton. Nah, hal semacam itu dapat mencuri perhatian kita dan juga pikiran kita penuh dengan hal-hal yang tidak penting, seperti hal-hal yang tadi. Ngomongin gue bodoh amat. Jadinya, kita tidak punya hal-hal yang layak untuk dipikirkan, sehingga di otak kita itu terpikirkan hal-hal yang tidak penting, yang membuat kita stres, membuat kita dalam keadaan down, mendengar omongan orang lain. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu dan juga tenaga kita dengan memikirkan sesuatu yang penting dan bermakna untuk hidup kita. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pilihlah hal untuk diperhatikan. Jadi, kita tidak dapat fokus pada semua hal ya guys, tetapi kita harus bisa memprioritaskan. Nah, seiring berjalannya waktu dan kita tumbuh menjadi dewasa, kita akan mulai memperhatikan hal-hal yang hanya berdampak kecil dalam hidup kita. Misalnya mengabaikan komentar orang yang tujuannya bukan untuk membangun, melainkan untuk menjatuhkan. Contohnya si Nita, sewaktu SMA selalu mengikuti tren yang ada. Temannya akan berkomentar bahwa Nita sudah ketinggalan zaman jika tidak mengikuti tren yang ada. Tetapi kini Nita sadar bahwa tidak semua tren itu bersifat membangun, sehingga tidak semuanya harus dia ikuti. Bombastic side eye, criminal offensive side eye.